Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk Bapak Ibu guru hebat. Saya berusaha sharing dan berbagi di sini ya. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi pada siang hari ini, ada baiknya kegiatan kita ini dimulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tambun Utara, Bapak Firdaus B. Selomo, dan yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat beserta aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif pada hari ini di ruang yang insya Allah baik dan penuh berkah. Untuk selanjutnya, sholawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja ya Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam bentuk aksi nyata dan dibentuk ulang dalam namanya diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi di sini saya tidak hanya mensosialisasikan tentang pemahaman yang saya dapatkan gitu ya, tapi saya juga berharap Bapak dan Ibu setelah kegiatan diseminasi ini ada perubahan sikap ya dari kegiatan-kegiatan inovasi yang diberikan tentunya mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Langsung saja di sini saya juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, ini sifatnya sharing dan berbagi. Jadi saya benar-benar mohon izin banget ya. Mungkin di sini ada senior-senior saya yang ilmunya memang lebih tinggi, usianya juga lebih tinggi. Jadi mohon dimaafkan kalau nanti saya masih banyak salahnya. Karena saya hanya berusaha sharing saja gitu ya, tidak ada maksud sedikit pun untuk menggurui Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di sini. Di sini nama saya Maratun Solihah, calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ya, alhamdulillah selama saya mengikuti kegiatan CGP calon guru penggerak angkatan 11, saya didampingi oleh dua orang yang sangat luar biasa. Yang pertama ini secara maya ataupun secara daring, yaitu Bapak Cahya Kusuma MPD. Beliau ini fasilitator saya yang memantau saya dari daring, berada di Cimahi. Yang kedua Bapak Apip Firman Hermansyah STMT, beliau pengajar praktik saya, baik secara daring beliau ada, tapi lebih banyak luringnya, bahkan lokakarya pun beliau selalu mendampingi. Dan ini saya sendiri. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan penyebaran pemahaman dan juga pengalaman pada hari ini atau diseminasi pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan ice breaking terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran bisa lebih menyenangkan gitu. Karena saya lihat ini muka-mukanya lelah gitu, karena memang sudah jamnya siang, habis capek semuanya belajar ya Bapak Ibu ya. Iya, ice breaking di sini ada claps, boom, dan candy, di mana claps ini kalau kita tanya Miss Septi ya selaku guru bahasa Inggris, ini tepuk, sedangkan boom itu meledak ya atau mukul lah gitu ya, dan candy itu permen. Jadi di sini saya ada candy atau permen yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Cuma ini kan harus berpasangan. Jadi
sepertinya berpasangannya itu ketika Bapak Ibu berdiri, yang barisan pertama itu balik kanan gitu ya, karena berpasangannya dengan yang belakang itu. Paham? Ya, nanti seperti ini permainannya. Kalau saya bilang claps, tepuk tangan. Kalau saya bilang boom, di meja ini ya. Kalau misalnya Candy, di sini disediakan permen 1, ambil men, cepet-cepetan. Bisa? Ya. Silakan berdiri. Balik kanan untuk barisan 1. Iya. Awas ya, yang jadi fokus hanya Candy atau permennya. Jangan, itu berarti nggak fokus. Jadi ini menguji ke fokusan Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Kita mulai konsentrasi dari sekarang. Claps, claps, claps. Boom, boom, boom. Claps, claps, boom, boom. Claps. Candy. Iya. Oke, siapa yang berhasil? Iya, itu untuk Bapak Ibu yang mendapatkannya. Terima kasih. Silakan balik kanan. Ya. Alhamdulillah ya, senang banget ya dapat permen ya. Sebenarnya bukan permennya ya Bapak Ibu ya, tapi tingkat kecepatan dan konsentrasi Bapak Ibu yang mendapatkan candy itu sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, untuk ice breaking yang kedua saya simpan nanti ya Bapak Ibu. Tolong ingatkan kalau saya lupa. Nah, selanjutnya di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Jadi kita di sini harus tahu dulu apa sih budaya positif itu. Ya, biasanya kan kalau budaya itu lebih kepada kegiatan keseharian ya, yang arahnya itu sebuah pembiasaan gitu kan. Syukur-syukur pembiasaan yang ditampilkan itu adalah yang baik, makanya di sini disebut dengan budaya positif. Nah, konsep intinya ada banyak ya. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi maksudnya tuh kalau budaya positif itu kan sebuah kebiasaan atau pembiasaan yang dilaksanakan setiap harinya sehingga terciptalah sebuah budaya. Positif itu kan baik. Nah, konsep intinya itu ada 8 ini. Diharapkan ya ke-8 inti ini kita bisa tahu, kita bisa paham dan bisa menerapkan khususnya di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Ini sekali lagi yang saya dapatkan di program guru penggerak. Jadi tugas saya hanya menyampaikan ya Bapak Ibu. Itu pun sebisa saya, mohon maaf kalau nanti masih banyak kesalahan. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ya, konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar. Kira-kira Bapak Ibu kalau mendengar kata paradigma, ada yang tahu apa? Pernah mendengar kata paradigma? Bu Hermi? Paradigma, Neng Yaya? Iya Pak Paki. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Iya. Ya, sekali lagi saya bilang ya Bapak Ibu, di sini tidak ada yang betul dan salah karena kita sama-sama berbagi, saling sharing. Yang dikatakan Pak Paki itu sudah sangat benar, keyakinan. Ya, jadi kita berharap adanya perubahan keyakinan dalam belajar, ya. Atau pandangan ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini yang ada 6 dimensinya ya Bapak Ibu ya. Beriman dan bertakwa, bergotong royong, ada berkebinekaan global, kreatif dan lain sebagainya.
Jadi paradigma atau pandangan kita itu harus bersifat baru, tidak lagi mengajar gitu ya, atau memandang pendidikan itu hanya berpusat pada guru, atau disebutnya dengan apa? Teacher center. Tapi mulailah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Pernah mendengar gitu? Miss Septi, Bu Hermi atau Bu Yaya? Ya, Bu Hermi sepertinya ini sudah sangat siap sekali. Nggak apa-apa, di sini tidak ada yang benar dan salah. Yang penting kita sharing dan berbagi. Pendidikan berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana kita memilah kemampuan siswa. Ada yang mampu, kemudian medium, dan ada yang tidak menguasai. Nah, di situ kita membagi beberapa kelompok sesuai dengan karakter mereka, sesuai kebutuhan pembelajaran mereka, dan sesuai hobi mereka biasanya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bu Hermi. Iya, sesuai kebutuhan murid ya. Karena kan tadi kita harus mengubah sudut pandang kita ya, paradigma kita tidak lagi berpusat pada guru, tapi ke murid sesuai kebutuhan murid dan lain sebagainya. Oke, tentunya berdiferensiasi itu ada acuannya ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu artinya masih banyak orang yang salah kaprah gitu ya, atau salah pemahaman tentang teori kontrol. Ini kalau saya hapus miskonsepsi tentang teori, nah mendengar kata kontrol, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang kata kontrol itu? Mengatur, iya Miss Putri ya. Jadi masih banyak orang yang miskonsepsi terhadap teori kontrol itu tersendiri.